Halo, Assalamualaikum. Salam guru penggerak. Saya kali ini akan memberikan tanggapan refleksi kritis mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, guru dari SMP Negeri 280 Jakarta. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan pendidikan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna bahwa guru sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didik. Ing Madya Mangunkarso, di tengah guru dapat memberikan semangat, ide yang mendukung peserta didik. Sedangkan Tuturi Handayani, bahwa guru di belakang senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal-hal kultur, baik lahir maupun batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, namun pada tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kodrat alam dan kodrat zaman untuk poin yang ketiga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman.
Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid pada abad 21 tentu sangatlah berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad 20. Kodrat alam Indonesia dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam yang mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang, dinamis, mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun para muridnya. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa budi pekerti atau watak dan karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, serta menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran dirinya yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran dirinya yang utuh, menjadi dirinya, memerdekakan diri dan kemerdekaan orang lain. Adapun konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan itu berkaitan dengan mendidik siswa sesuai dengan zamannya, kemudian memberikan arahan, semangat, dan dorongan, juga menjadi teladan bagi peserta didik dengan yang baik. Demikian tanggapan refleksi dari saya mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, tetap semangat, salam guru penggerak.